Hai kakak, yuk kita lanjut ke alur cerita Spirit Sword Sovereign dulu. Subrek dan like ya kak. Terima kasih sudah berkenan. Yuk lanjut kita putar. Berjalan sepanjang jalan menuju Pagoda Putih, alis Chu Xingyun selalu terkunci. Tak satu pun dari kelima tampan muda ini sederhana. Jangan melihat Simon Matman dan Sima Feifan, mereka semua malu dengan lari Chu Xingyun, tetapi meskipun mereka kehilangan mulut, mereka tidak gagal dalam akal. Kegilaan Simon dan tindakan Sima yang luar biasa pertama kali menghalangi Chu Xingyun dan sepenuhnya menarik identitas dan status satu sama lain, sehingga semua orang tahu jarak di antara mereka. Kemudian, ketika Simon Matman dan Sima Feifan mengeluarkan ancaman fatal, siapa yang berani berdiri dengan Chu Xingyun? Kecuali mereka benar-benar tidak takut pada Simon Matman dan Sima Feifan, jika tidak mereka tidak akan pernah berani mengelilingi Chu Xingyun pada saat seperti itu, yang tidak berbeda dengan menemukan kematian. Oleh karena itu, meskipun Simen Kuang dan Sima Feifan dikalahkan, mereka hanya mengambil keuntungan dari pertanyaan untuk menempatkan Chu Xingyun dalam situasi yang berbahaya. Meski terlihat garang ini, tampaknya agak kaku dan kasar, tetapi juga menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh keturunan kaisar. Berikutnya adalah Kitano Chang, meskipun hanya beberapa kata yang diucapkan, tetapi dapat dikatakan bahwa kata itu menjijikkan. Itu Kitano Chang, yang menunjukkan bahwa Chu Xingyun tidak punya banyak waktu, dan menggunakan string yang tampaknya elegan, tetapi sebenarnya menyembunyikan niat jahat, membuat suasana sedih dan sedih. Setelah Kitano Chang pergi, Dong Fangxiu dan Nangong Junji bahkan lebih antusias mengatakan itu, dan bahkan mengambil inisiatif untuk melindungi Chu Xingyun. Nangong Junji menyediakan tempat perlindungan, dan Oriental Show bahkan harus melindunginya secara pribadi dari susunan teleportasi. Bayangkan, apa hubungan Chu Xingyun dengan mereka? Mengapa mereka begitu baik untuk Chu Xingyun? Apakah hanya Simon dan Sima Feifan yang menjadi penjahat? Dong Fangxiu dan Nangong Junji adalah orang baik. Kunci Dong Fangxiu, belum lagi dia, adalah Nangong Junyi. Jika dia benar-benar generasi yang baik, mengapa dia bisa menjadi bos di Akademi Nanming tanpa Kaisar Sun? Jangan berpikir bahwa dengan kekuatan absolut, Anda pasti akan menjadi bos, pada kenyataannya. Bos yang sebenarnya, kekuatan itu belum tentu kuat, kekuatan sebenarnya adalah sebagian besar preman. Mengambil Chu Xingyun sebagai contoh, kekuatannya tidak terlalu kuat, tapi dia adalah inti dari semua orang. Kekuatan Gumen kuat, tetapi dia tidak akan pernah menjadi bos, Gumen sendiri tidak ada di sini. Tidak ada keraguan bahwa Nangong Junyi jelas bukan orang baik, jangan memandangnya selalu tersenyum dan antusias, tetapi pada kenyataannya, ini pasti harimau yang tersenyum licik. Nangong Junyi tidak sederhana, apalagi pertunjukan Dongfang, dapat bekerja sama dengan Nangong Junyi dengan lancar, dan diam-diam mengungkap strategi Nangong Junyi, bagaimana ini bisa menjadi bodoh. Terlebih lagi, bagaimana mungkin konyol dan manis memiliki hubungan yang baik dengan gangster tua Nangong Junyi. Hal-hal yang disebut berkumpul bersama orang-orang terbagi menjadi beberapa kelompok. Sima Feifan dan Simen berjalan dengan gila, Nangong Junyi dan Dong Fangxiu berjalan lebih dekat. Adapun Bei Ye Chang, mereka milik satu-satunya serigala dan selalu berjalan sendirian, dan 4 pria tampan lainnya pada dasarnya mengabaikannya. Tapi apakah Kitano Chang orang yang baik? Sebenarnya, ini adalah kesalahan besar. Chu Xingyun dapat memastikan bahwa kelima pria tampan itu tidak berani membunuhnya, jika tidak mereka tidak perlu menunggu sampai hari ini. Meskipun Chu Xingyun terbunuh, pesaing terbesar bisa dihilangkan. Tetapi sebagai keturunan yang dihargai oleh Kaisar, jika mereka menggunakan teknik ini, itu akan terlalu mengecewakan. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang berani membunuh Chu Xingyun akan sepenuhnya ditinggalkan oleh Kaisar di belakangnya. Tidak mungkin bagi Kaisar untuk dinilai oleh anak-anak yang mendominasi. Dalam lebih dari 10.000 tahun kehidupan Kaisar Sun, mereka telah melihat lebih banyak anak dan cucu. Mereka yang bisa disukai oleh mereka tidak perlu ragu, mereka harus penyihir dengan akal dan bakat. Meskipun gunung dan sungai mudah diubah, sifatnya sulit diubah, dan temperamen mereka sulit diubah dan tidak dapat disamarkan, tetapi orang yang tidak sombong harus bodoh, dan mungkin bijaksana. 5 Junji besar bekerja sama dan Chu Xingyun benar-benar terisolasi, setelah semua orang terasing dari Chu Xingyun, bahkan jika dia memiliki kemampuan, dia tidak akan dapat melakukan apapun. Selain itu, meskipun mereka tidak berani membunuh Chu Xingyun, mereka akan menggunakan semua cara dalam aturan. Bahkan,
Kaisar Zun menghargai mereka tidak hanya untuk kekuatan, tetapi juga untuk penerapan aturan. Selama mereka berada dalam aturan, mereka dapat bertindak sewenang-wenang dan tanpa tabu. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun memasuki Menara Putih sepanjang jalan. Begitu saya memasuki pintu, saya melihat pria kuno di aula di lantai pertama, yang sedang menyeka pedang terbuka. Melihat kedatangan Chu Xingyun, Gu Manju melompat dan menyambutnya dengan cepat. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi pria tua itu dengan otot besar dan otot apung. Dalam 6 bulan terakhir, Guman telah membuat kemajuan besar, dalam setiap gerakan ia telah membawa kekuatan dan pesona langit. Menatap Gumen ke atas dan ke bawah, Chu Xingyun berkata, 100.000 pisau sehari, apakah kamu bersikeras? Mengangguk dengan bersemangat, Gumen berkata, tentu saja, ini adalah saran bos, beraninya aku santai. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, kamu memiliki masalah dengan sudut ini. Segala yang kamu lakukan adalah untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Hai! Menyentuh bagian belakang kepala, Gumen menyeringai. Dia tidak benar-benar tahu ini untuk siapa, tapi mulutnya bodoh dan dia ingin menyenangkan Chu Xingyun, tetapi hasilnya kontraproduktif. Melihat Gumen, yang menyeringai, Chu Xingyun hanya merasakan semua masalahnya dan menghilang secara instan. Kelima orang itu ingin mengisolasinya sepenuhnya, tetapi apa yang mereka pikir terlalu sederhana. Kalau tidak, klan iblis tidak akan mengisolasi dia, klan abis tidak akan mengisolasi dia, dan pria kuno di depannya tidak akan mengisolasi dia. Menepuk pundak Gumen, Chu Xingyun berkata, bagaimana, dalam 6 bulan terakhir pertempuran, apakah ada pertanyaan atau masalah? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Guman mengangguk lagi dan lagi. Ya, bagaimana mungkin, dan masalahnya masih sangat besar. Oh, apakah ini masalah besar? Mari kita dengarkan. Kata Chu Xingyun sambil tersenyum. Mengernyitkan alisnya, Gu Mandao berkata. Pedang Kaitian memang sangat kuat, pasti aksi tingkat kaisar, tapi gerakannya terlalu monoton, itu hanya perpecahan, jadi terlalu bagus untuk dicegah. Monoton. Mendengar kata-kata Gumen, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun, tetapi segera Chu Xingyun tersenyum pahit. Chu Xingyun juga akan memecahkan langit, dan dia adalah penguasa roh, yang telah berlatih dalam sisa pisau prajurit kekaisaran selama lebih dari 3.000 tahun, dan sudah terpesona. Sebelum akhir Perang Juling, semua 3.000 tahun sentimen dipindahkan ke Chu Xingyun, jadi pembukaan Chu Xingyun ke langit memiliki 3.000 tahun budidaya. Untuk Chu Xingyun, dia mengayunkannya dengan pisau, tidak peduli bagaimana dia mengayunkannya, semuanya terbuka. Namun, Guman tidak akan bekerja lagi, penguasaannya membuka pedang langit terlalu dangkal, dan ia hanya bisa menggunakan trik asli untuk menampilkannya. Itu tidak dapat diubah atau dimodifikasi. Ketika berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun berkata, jangan khawatir, metode pisau pembuka langit banyak berubah, bagaimana bisa menjadi monoton, alasan mengapa rasanya monoton, hanya karena penguasaan metode pisau pembuka langit Anda terlalu dangkal. Tiba-tiba mulutnya melebar, Gumen terkejut. Dia telah berlatih metode pisau langit selama 2 tahun, apakah ini pemahaman yang kasar? Dalam 6 bulan terakhir, Gumen sebenarnya sangat mudah tersinggung. Meskipun ia memiliki semua keahliannya, sulit untuk mengerahkan kekuatan yang paling besar. Benar-benar monoton untuk membuka langit, yaitu, angkat pedang dengan kedua tangan di atas kepala Anda, lalu top down dan potong dengan satu pukulan. Selama lawan tidak bodoh, mudah untuk dihindari, bahkan jika sudah terlambat, ia dapat menangkis dalam waktu, yang membuatnya sulit untuk mengalahkan lawannya dengan cepat. Dan jika Anda tidak dapat membunuh lawan Anda dalam waktu singkat dengan 2 atau 3 pisau, maka rekan satu tim mereka akan muncul, dan perubahan dalam situasi pertempuran terlalu rumit, dan dia mungkin belum tentu menang. Saya ingin sekali mempelajari beberapa teknik lain untuk membantu, tetapi pada awalnya, bos tidak mengizinkannya, dan pada kedua, saya tidak dapat menemukan teknik semacam itu. Metode pisau kosong tidak berguna bahkan jika Anda mempelajarinya. Daripada menggunakan metode pisau yang rumit, lebih baik menggunakan metode pisau langit untuk mengeraskan efisiensi dan datang dengan cepat. Melihat wajah sedih Gumen, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata dengan serius. Gumen, sebenarnya, kau sudah sangat kuat, kau tahu.
Kau menghadapi generasi muda, pejuang paling terkemuka, yang bisa mengalahkan mereka cukup bangga denganmu. Ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Guman tersambar petir. Ya, dia sekarang, itu bukan udang yang lembut, atau orang tanpa nama. Faktanya, banyak dari mereka terpana oleh lebih dari 10 pisau berturut-turut, dan akhirnya dipenggal di tempat, yang semuanya adalah siswa bintang dari Akademi Jiuxiao. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Gumen tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar bengkak baru-baru ini. Ketika saya berpikir tentang bos Ma Changtian setahun yang lalu, dia bahkan terbunuh di tempat, tetapi sekarang, bahkan jika tubuh emas yang tak terkalahkan tidak dibuka, bagaimana bisa si Ma Changtian mendekati dia? Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, ia tertekan sekarang, hanya karena metode membuka pedang langit terlalu sederhana untuk memotong si Ma Changtian hingga mati dengan satu pisau, dan bukan karena ia tidak dapat mengalahkan si Ma Changtian. Semakin saya memikirkannya, semakin bahagia Guman. Tanpa diduga, sejak mengikuti bos, kekuatannya benar-benar meningkat dengan pesat. Mulai sekarang, jika dia tidak bisa membunuh orang di dunia yang sama, dia telah membuatnya depresi dan bahkan marah. Namun, sama seperti Nirvana Zhou Xiongtian, mengapa seseorang harus membunuhnya dalam hitungan detik? Jika semua orang sama tidak puasnya dengan dia, apakah masih hidup? Sambil menggelengkan kepalanya, Guman membuka mulutnya, dan ketika dia hendak berbicara, Chu Xingyun berkata, metode yang membelah langit adalah tingkat yang tak tertandingi oleh Kaisar. Meskipun kelihatannya sederhana, tetapi benar-benar ingin dikuasai, itu sulit. Melihat Guman, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mungkin merasa telah menguasai sepenuhnya metode pisau membuka langit, tetapi pada kenyataannya, penguasaanmu terhadap metode pisau membuka langit tidak lebih dari bulu. Kulit, bulu. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Gumen tidak memikirkannya. Setelah 2 tahun bekerja keras, Chu Xingyun mengatakan bahwa dia hanya memiliki pemahaman. Ini. Melihat Guman dengan serius, Chu Xingyun berkata dengan sangat serius. Bagaimanapun, Kaitian Dao adalah aksi tingkat kaisar. Meskipun tampaknya sederhana, itu karena sederhana, sehingga lebih sulit untuk dikuasai. Perlahan mengulurkan tangannya, sebuah tiang bambu. Berapa lama Anda muncul di tangan Chu Xingyun? Sambil memegang tiang bambu, Chu Xingyun mengganti pedang dengan tongkat bambu, menunjuk lurus ke arah Guman Dao. Kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa pedang pembuka langit itu sebenarnya. Apa, kamu ingin bermain melawan aku? Menghadapi undangan Chu Xingyun, mata Gumen melotot. Di bidang Yin Yang dan 9 Chongtian Chu Xingyun, bagaimana mungkin untuk mengalahkannya, yang memiliki kekuatan tempur seni bela diri junior? Melihat ekspresi kaget Gumen, Chu Xingyun berkata dengan marah. Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak perlu melawan, kamu hanya bisa menangkis dan menghindar. Bodoh menatap Chu Xingyun, tetapi segera, Gumen mengerti. Menepuk kepalanya, Gumen menggelengkan kepalanya. Membuka langit, tidak pernah takut dengan serangan balik lawan, jika pihak lain berani melakukan serangan balik, itu pasti akan hancur di tempat di bawah kekuatan pedang terbuka. Hal yang paling ditakuti tentang pedang langit terbuka adalah menghindar dan menangkis. Untuk metode pedang langit terbuka yang kuat, apakah itu menghindar atau menangkis, itu tidak sulit. Mengesampingkan pisau langit terbuka di tangannya, Guman membuka tangannya dan berkata, ayo, kamu bisa menyerang kapan saja, tiang bambu seperti itu tidak bisa menyakitiku. Melihat Gumen dengan tangan kosong menghadap dirinya sendiri, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Meskipun dunia antara keduanya sangat berbeda, meskipun Chu Xingyun hanya menggunakan tongkat bambu, jika dia berpikir bahwa ini tidak akan menyakitinya, maka dia terlalu banyak berpikir tentang membuka langit. Oke, kalau begitu hati-hati, ini dia. Begitu kata-kata itu jatuh, Chu Xingyun melangkah keluar dengan panah, menyapu tiang bambu di tangannya, dan menyapu Guman. Tampar. Dalam suara yang jernih, Guman mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas atap, mencoba menahan batang bambu yang jatuh dari langit. Ini adalah cara untuk membuka langit, hanya dengan gerakan yang monoton, serangan itu harus dari atas ke bawah, jadi. Itu benar, jadi pinggang dan perut Gumen diambil dengan keras oleh tiang bambu. Ketika dia melihat Chu Xingyun dengan takjub, langkah kedua Chu Xingyun sudah diserang. Berderak. Dalam 10 detik berikutnya, tiang bambu di tangan Chu Xingyun berubah menjadi hantu langit, sepenuhnya menutupi Gumen. Hei, dalam suara berderak, Gumen dipompa keluar dari kulitnya.
Ketika Chu Xingyun akhirnya menghentikan tangannya dengan puas dan menghembuskannya dengan nyaman, Gu Men sudah dipukuli hingga tidak berbentuk. Bernapas lega, Chu Xingyun hanya merasa nyaman di seluruh, dan bahkan suasana hatinya menjadi lebih baik. Hari ini, kemarahan pada 5 tampan besar telah dilepaskan sepenuhnya, tetapi itu hanya menyedihkan, dan dipukuli seumur hidup. Berbaring tragis di tanah, Guman menangis tanpa air mata. Oke, bagus. Katakan ya dari langit. Apa ini? Jika hanya ada 1 atau 2 tiang bambu, Guman pasti bisa menolaknya, tetapi apakah Chu Xingyun 1 atau 2 tiang bambu? Itu 100 atau 200 batang bambu. Hidung dan mata memar Gumen bengkak dan kentut bergulung menjadi urin. Setelah bernafas sebentar, Chu Xingyun akhirnya berkata, "Bagaimana, saya menggunakan metode pisau langit, tetapi bisakah itu menjadi monoton?" Mendengar pertanyaan Chu Xingyun, pikiran Gu Men menangis. Membuka mulutnya, Gu Men berkata dengan lemah, "Bos, apa bagusnya membuka langit? Apa bagusnya jatuh dari langit?" Menghadapi pertanyaan barbar kuno, Chu Xingyun memberikan ekspresi serius, dan berkata dengan serius. "Kamu memikirkannya, bukankah ini pembukaanku? Bukankah seranganku datang dari langit?" Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, pikir Gu Men cepat. "Baru saja saya dilindungi dan dipukuli, jadi saya tidak menyadarinya, tapi sekarang saya memikirkannya." Tiang bambu Chu Xingyun, meskipun melambai dalam kekacauan, memiliki sudut dan gerakan yang berbeda. Tapi tanpa kecuali, itu benar-benar metode pisau langit, bagaimana ini mungkin? Selain itu, hal yang paling membingungkan tentang Gu adalah bahwa banyak serangan dilakukan dari bawah ke atas. Apakah itu setetes dari langit? Terserah, oke. Melihat ekspresi curiga Gu Men, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya menjelaskannya dengan mudah, tetapi sebelum itu, Anda berpikir sekitar 1 jam. Jika Anda masih tidak mengerti, saya akan memberitahu Anda." Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan dalam sekejap, 1 jam berlalu. Duduk kosong bersila di depan Chu Xingyun, Gu Men hanya merasa kepalanya penuh pasta. Belum lagi memberinya 1 jam, bahkan jika dia diberikan padanya 100 tahun, dia tidak bisa memahaminya. Akhirnya, sudah waktunya bagi Chu Xingyun untuk berkata kepada Guman. "Karena kamu tidak mengerti, maka aku akan bertanya apakah aku menggunakan metode pedang langit." Mengangguk kepalanya, Gu Men berkata, "Kamu melakukannya dengan pisau langit, tapi aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya." Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, "Ini sangat sederhana. Itu hanya jatuh dari langit dan memotong langit." Menghadapi penjelasan Chu Xingyun, Guman menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, "Kamu tidak benar. Banyak dari seranganmu diambil begitu saja dari tanah. Bisakah itu juga dipanggil dari langit?" Melihat Guman sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Jadi, apa yang Anda pikirkan adalah langit, dan apa langit itu?" Melihat bingung pada Chu Xingyun, Gu Men merentangkan jarinya dan menunjuk ke atas kepalanya, berkata, "Langit di atas, tanah di bawah. Adapun langit, aku tidak tahu." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun mengambil pisau pembuka langit di depan Guman. Metode pisau pembuka langit adalah metode pisau yang jatuh dari langit, maka bagian belakang pisau akan selalu menghadap ke langit, dan bilahnya akan selalu menghadap ke bumi, kan? Gu Men berkata dengan datar. "Ini tentu saja, kalau tidak, bagaimana bisa disebut dari langit?" Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun melanjutkan. "Karena ini kasusnya, maka bagian belakang pedang adalah langit, dan bilahnya adalah bumi. Bisakah ini disamakan?" Mengangguk dalam keraguan, tetapi Guman masih mengangguk. "Tentu saja, ini tidak masalah." Dengan lembut membalikkan pedang yang terbuka, putar bilah ke arah langit, dan bagian belakang bilah yang menghadap ke bumi. Setelah memotong dari bawah, Chu Xingyun berkata, "Karena bagian belakang bilah adalah langit, bagian belakang bilah adalah tanah, maka bilah ini tidak tetap apakah itu jatuh dari langit." "Ah, kamu, ini..." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Gu Men hanya merasakan raungan di otaknya, mungkinkah masih seperti ini? Sambil menggelengkan kepalanya dengan keras, Guman berjuang dan berkata, "Tidak benar. Hanya bingung, ketika bagian belakang pisau berhadapan dengan langit, itu sama dengan langit, ketika bilahnya menyentuh tanah, itu sama dengan tanah, kau begitu." Serius menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan tegas, "Tidak ada yang salah, bagian belakang pedang adalah langit, bilahnya adalah tanah. Tapi,
Melihat Chu Xingyun ragu-ragu, Gumen menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi jika kamu menjelaskan dengan cara ini, maka kekuatan membuka pisau langit dari sudut lain tidak sekuat yang benar-benar jatuh dari langit. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, dia melompat tinggi dan mengangkat tangannya ke atas itu memang bisa mengerahkan kekuatan ke ekstrim, tetapi siapa yang bilang bahwa hanya ekstrim satu-satunya? Menghadapi masalah Chu Xingyun, Gumen tidak bisa menahan diri untuk berbisik pada dirinya sendiri. Ya, teknik pisau apapun tidak dapat mencapai kekuatan yang sama dalam setiap gerakan, beberapa gerakan kuat, beberapa lemah, tetapi mereka lebih baik daripada aneh, atau sudutnya rumit. Melihat Guman yang tercengang, Chu Xingyun berkata, apa yang kamu lakukan sekarang sebenarnya adalah trik untuk membuka langit. Pisau dari sudut lain adalah langkah biasa untuk membuka langit. Bisakah kamu mengerti ini? Melihat penjelasan Chu Xingyun, seperti yang diharapkan, Gumen tidak bisa tidak merasa sangat bahagia. Sekarang, dia samar-samar mengerti, tetapi secara keseluruhan, dia masih bingung. Menghadapi Gumen, Chu Xingyun berkata, dan jangan lupa, meskipun pisau yang jatuh dari langit memang sangat kuat, tetapi perlawanan dan pesta pihak lain juga yang paling kuat. Mengambil napas dalam-dalam, Chu Xingyun berkata, sekarang, rentangkan tangan kanan Anda dan luruskan 5 jari Anda. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chu Xingyun, Gumen masih menghadap ke depan untuk pertama kalinya, mengulurkan tangan kanannya, lurus dengan 5 jari terulur. Dengan lembut memegang ujung jari Gumen, Chu Xingyun berkata, untuk serangan dari atas, pihak lain dapat menginjak tanah dan mengandalkan kekuatan keseluruhan untuk menangkis dan melawan, tetapi untuk serangan dari samping, tidak ada tempat untuk meminjam. Sekarang, selama pidato, Chu Xingyun sedikit mengerahkan kekuatan dan mendorong lengan kanan Guman keluar. Gumen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Chu Xingyun tidak hebat, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dalam menghadapi dorongan yang tidak signifikan ini, lengannya tidak bisa menahan sama sekali dan didorong langsung. Melihat Guman yang tercengang, Chu Xingyun melepaskan tangannya dan melanjutkan. Meskipun serangan dari sudut lain tidak sekuat yang benar-benar jatuh dari langit, kemampuan lawan untuk menangkis berkurang beberapa kali. Tampar. Gu menendang kakinya, Gumen berkata. Aku mengerti, kali ini aku benar-benar mengerti. Kekuatan destruktif yang sebenarnya adalah serangan dikurangi pertahanan. Meskipun Kaitian kuat, pesta lawannya solid. Jika Anda menyerang dari kedua belah pihak, meskipun kekuatan Kaitian berkurang, pertahanan pihak lain berkurang lebih banyak. Oleh karena itu, kekuatan tidak hanya akan melemah, tetapi akan meningkat. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata. Ya, itulah faktanya, dan yang paling penting adalah, bagaimana pihak lain bisa tahu dari sudut mana pedangmu akan datang. Bagaimana kamu bisa berhasil menangkis setiap waktu, setiap kali berhasil menghindar. Dia tersenyum penuh semangat, Gumen tertawa konyol, tetapi juga sangat bersemangat. Sebelumnya, alasan dia begitu mudah untuk dikalahkan dan dihindari adalah karena pihak lain tahu bahwa Guman hanya akan menyerang seperti itu. Jika Anda tahu bahwa pihak lain akan menyerang dengan cara ini, maka menangkis dan menghindar secara alami akan mudah, yang disebut mengenal diri sendiri dan mengenal satu sama lain adalah 100 pertempuran. Setelah sudut pisau tidak tetap, lawan hanya dapat melihatnya dengan matanya, lalu dengan cepat menilai, dan akhirnya merespons, meskipun seri ini tidak berarti bahwa ia tidak dapat benar-benar menangkis dan menghindar, tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Berdiri dengan gembira, Guman mengambil Sky Sword, melambaikan tangan sambil berpikir. Tetapi dengan hanya beberapa pisau, Gumen mengerutkan kening, dan begitu dia mengubah sudut dan garis pisau, dia tidak bisa menunjukkannya. Dia memandang Chu Xingyun dengan getir. Sekarang, Gumen akhirnya mengerti bahwa evaluasi Chu Xingyun tentangnya benar. Untuk metode membuka pisau langit ini, dia benar-benar hanya memiliki bulu, dan dia hanya akan menggunakan trik asli, ketika itu dipamerkan sebagaimana adanya, dengan sedikit perubahan itu tidak akan mungkin lagi. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Gumen berkata. Bos, berapa lama aku harus berlatih sebelum aku bisa menyukaimu? Bebas untuk bergoyang, semua trik terbuka. Membuka mulutnya, Chu Xingyun tidak tahu harus berkata apa, setelah semua. Kenyataannya kejam. Mengangkat dadanya, Gumen berkata. Ayolah, bos, toleransi saya sangat kuat. Meskipun Anda bisa mengatakan yang sebenarnya, saya bisa menolaknya. Saya memandang Guman dengan tidak pasti, Chu Xingyun berkata.
Ya, karena memang begitu maka saya akan mengatakannya dengan lugas, sesuai dengan jumlah pelatihan 100.000 pisau sehari, sekitar 5 atau 6.000 tahun, Anda dapat mencapai ini realem. Apa? Dengan bodoh menatap Chu Xingyun, untuk jawaban ini, Gu Men menemukan bahwa daya dukungnya sangat lemah. Oke kakak, terima kasih.